Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin mengenalkan diri, nama saya Muhammad Sabis Permana dengan NIM 2021 pada kuliah ini saya akan menjelaskan tentang socket programming, yaitu ujian tengah semester mata kuliah sistem terdistribusi. Eh, Pada slide pertama, yang kedua maksudnya, di sini terdapat definisi dari socket programming, yaitu socket programming adalah paradigma pemrograman yang memungkinkan komunikasi antar dua entitas, biasanya komputer atau perangkat melalui jaringan. Soket berfungsi sebagai endpoint untuk pengiriman atau penerimaan data di dalam jaringan. Selanjutnya yaitu dasar-dasar soket. Jenis soket programming yaitu terbagi menjadi dua, stream soket yaitu TCP dan datagram soket yaitu UDP. TCP Transfer Control Protocol menyediakan koneksi berbasis aliran atau stream yang andal dan terurut. Data dikirimkan dalam bentuk aliran tanpa batasan paket. Datagram soket (UDP) menyediakan komunikasi tanpa koneksi dalam bentuk datagram yang tidak dijamin penerimaan atau urutan. Perbandingan antara kedua jenis soket yaitu TCP, yaitu ketahanannya handal dan terurut, koneksinya terbentuk sebelum pertukaran data, overhead lebih besar karena menangani keamanan dan penerimaan ulang. Contoh pemakaiannya yaitu transit file, aplikasi web, dan email. Sedangkan UDP untuk ketahanan tidak handal dan tidak terurut, koneksinya tidak teratur, tidak ada terlebih dahulu, komunikasi tanpa koneksi. Overhead lebih kecil karena tidak ada overhead koneksi. Contoh pemakaiannya game online dan video streaming dan DNS. Transmission Control Protocol adalah protokol berlapisan transport dalam model OSI yang menyediakan komunikasi yang handal, terurut, dan dengan koneksi. Ini memastikan pengiriman data yang handal di antara dua titik dalam jaringan. Kelebihannya yaitu pengiriman data yang handal dan terurut, penanganan kesalahan pengiriman ulang data, mekanisme flow control mencegah kelebihan beban. Kekurangannya overhead karena pengelolaan koneksi dan mekanisme pengiriman cermat, kecepatan lebih lambat dibandingkan ODP. Contoh penggunaannya masuk file, memastikan integritas setiap bagian file, aplikasi web, permintaan HTTP dan respon melalui koneksi TCP. Email protokol SMTP menggunakan TCP untuk pengiriman email. Selanjutnya, User Datagram Protocol atau UDP adalah protokol pada lapisan transport yang menyediakan komunikasi tanpa koneksi terurut dan ringan. Kelebihannya, kinerja lebih cepat karena tanpa overhead koneksi, cocok untuk aplikasi yang toleran terhadap kehilangan data. Kekurangannya, tidak terjamin pengiriman data atau urutan data. Dan yang kedua, dapat mengalami kehilangan paket tanpa mekanisme pengiriman ulang. Contoh penggunaan dalam soket programming yaitu game online, komunikasi cepat dan responsif antar pemain, video streaming, pengiriman data yang cepat tanpa keharusan pengiriman ulang, DNS Domain Name System, pengiriman cepat untuk permintaan dan respons DNS. Berbagai API soket dan fungsi data. Soket API pada berbagai bahasa pemrograman, Python, Java, C++, dan bahasa pemrograman lainnya mendukung soket API. Mempresentasikan antarmuka pemrograman untuk manipulasi soket. Fungsi-fungsi dasar dalam soket API. Soket untuk membuat soket baru, pin menetapkan alamat dan port ke soket, listen menentukan jumlah maksimum koneksi yang dapat diterima oleh server, accept menerima koneksi dari klien, connect membuat koneksi ke server, send or receive mengirim dan menerima data melalui soket. Nah, gambar di samping yaitu contoh pemrograman dalam bahasa Python dan juga Java untuk menjalankan fungsi-fungsi dasar dalam soket API. Server soket programming, langkah-langkah membuat server menggunakan soket. Nah, di sini sudah dijelaskan sebelumnya gitu. Untuk soket, untuk fungsi soket, pin, listen, dan juga accept. Contoh implementasi dalam bahasa Java itu bisa dilihat pada gambar di samping.
untuk menjalankannya, kita perlu menginformasikan dulu java.net asteri, kemudian dibuatkan kelas server, lalu di situ pada public static void main string dibuatkanlah di situ server socket, objek server socket sama dengan new server socket 8080. Kemudian ditetapkan mode pendengarannya socket client socket sama dengan server socket accept. Jadi untuk koneksi dari klien dan membuat socket baru untuk komunikasi. Kemudian client socket programming. Nah, yang diperlukan fungsi-fungsi yang diperlukan adalah socket, connect, kemudian mengirim dan menerima data yaitu send dan juga receive. Nah, contoh implementasi pada dalam bahasa Java itu memang perlu untuk mengimportkan java.net, kemudian pada programnya di main void. Socket, client socket sama dengan new socket localhost 8080. Kemudian dibuatkanlah program untuk menyimpan dan juga menerima data. Keamanan dalam socket programming. Tantangan keamanan dalam socket programming. Pertama, ada pencurian data interception. Data yang dikirim melalui socket dapat rentan terhadap pihak ketiga yang mencoba mencuri informasi sensitif. Man in the middle attacks. Potensi serangan di mana pihak ketiga dapat menyusup dan memanipulasi komunikasi antara klien dan server. Denial of service atau DOS attacks. Upaya untuk membuat sumber daya server tidak tersedia dengan memagiri koneksi atau sumber daya server lainnya. Dengan tantangan keamanan dalam socket programming tadi, itu ada juga cara mengatasi masalah keamanan. Pertama, ada enkripsi data, yaitu menggunakan protokol seperti TLS, Transport Layer Security, atau SSL, Secure Sockets Layer, untuk mengenkripsi data yang dikirim. Yang kedua, ada autentikasi, yaitu memastikan bahwa koneksi antar klien dan server terjadi hanya dengan pihak yang sah menggunakan mekanisme autentikasi. Firewall dan Intrusion Detection System (IDS). Menggunakan firewall dan IDS untuk memantau dan mengelola lalu lintas jaringan, mencegah akses yang tidak sah. Terakhir ada update reguler, memastikan bahwa semua perangkat lunak dan sistem operasi terkini untuk mengatasi kerentanan keamanan yang telah diidentifikasi. Contoh penggunaan soket dalam aplikasi nyata, di antaranya yaitu video streaming. Soket digunakan untuk mentransmisikan data video secara real-time dari server klien dan juga memastikan pengalaman pengguna yang lancar tanpa buffering yang berlebihan. Yang kedua, game online dengan menggunakan soket untuk mengirimkan dan menerima data di antara server dan klien dalam permainan online. Menyediakan respons yang cepat dan sinkronisasi yang akurat antara semua pemain. Ketiga, aplikasi chat real-time. Soket memungkinkan aplikasi chat untuk menyampaikan pesan secara instan antar pengguna, mendukung interaksi pengguna dalam waktu nyata. Terakhir ada sistem kolaboratif. Dalam aplikasi kolaboratif seperti Google Docs, soket dapat digunakan untuk menyempurnakan perubahan di antara pengguna yang berkolaborasi secara real-time. Manfaatnya yaitu respon cepat. Soket memungkinkan komunikasi yang cepat antara komponen aplikasi real-time. Aplikasi dapat merespons perubahan dengan segera. Dan juga yang terakhir adalah pengalaman pengguna yang mulus, yaitu menyediakan pengalaman yang lebih baik bagi pengguna akhir. Tantangan dan solusi dalam socket programming. Tantangan umum dalam socket programming yaitu keamanan. Tantangannya rentan terhadap serangan seperti man in the middle atau denial of service. Solusinya yaitu implementasi enkripsi, autentikasi, dan pemantauan keamanan. Yang kedua, kompatibilitas platform. Tantangannya yaitu perbedaan dalam implementasi socket di beberapa platform. Solusinya, menggunakan standar protokol dan menjalankan pengujian lintas platform. Yang ketiga, error handling. Tantangannya menangani kesalahan koneksi, timeout, dan atau transmisi data. Solusinya yaitu mengimplementasikan mekanisme error handling yang baik dan log untuk pemecahan masalah. Skalabilitas yang terakhir. Tantangannya yaitu menangani pertumbuhan jumlah pengguna atau volume data. Solusinya, desain arsitektur yang dapat diskalakan dan memasukkan teknologi cloud jika diperlukan. Oke, mungkin sekian presentasi dari video kali ini.
Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.